Di antara riuhnya baris kode dan sunyinya puncak gunung, aku menemukan sebuah keseimbangan. Namaku Zikri. Ini bukan hanya cerita tentang bagaimana aku menjadi seorang mahasiswa informatika, tapi tentang bagaimana aku belajar bernapas kembali di bawah langit yang tanpa batas. Dari balik layar monitor menuju samudra awan, inilah perjalananku mencari arti kebebasan. Langkahku dimulai di sebuah ruangan yang dipenuhi deru kipas komputer dan cahaya monitor yang remang-remang. Sebagai mahasiswa baru, dunia informatika terasa seperti bahasa asing yang menakutkan. Aku masih ingat rasa bingung itu saat pertama kali mengetik baris perintah sederhana. Semuanya bermula dari nol, dari rasa tidak tahu yang perlahan-lahan berubah menjadi rasa ingin tahu yang besar. Namun di tengah kaku dan dinginnya logika pemrograman, aku menemukan sebuah celah cahaya. UI/UX. Bagiku, desain bukan sekadar estetika, melainkan cara bagaimana teknologi bisa berbicara dengan hati manusia. Aku menghabiskan malam-malamku dengan ngulik, menyusun pixel, memilih palet warna, dan memastikan setiap garis yang kubuat memberikan kenyamanan bagi siapapun yang menatapnya. Ada kebahagiaan yang sulit dilukiskan saat karyaku tidak lagi hanya mendekam di dalam folder pribadi. Melihat teman-teman menatap layarku dengan kagum, mendengar mereka memuji fungsionalitas desain yang kubangun dengan teliti, membuatku merasa benar-benar hidup. Saat itu aku percaya bahwa baris kode dan desain adalah rumah masa depanku yang paling indah. Namun perlahan dunia yang kucintai itu mulai terasa menyesakkan. Elemen-elemen digital yang tadinya tampak artistik kini berubah menjadi ribuan benang kusut yang mencekik. Error demi error muncul tanpa permintaan maaf. Sementara deadline terus mengejar seperti bayangan yang tak kenal lelah. Layar monitor yang dulu cerah, kini terasa seperti medan perang yang menguras seluruh energiku. Aku terjebak di dalam labirin algoritma yang tak berujung. Logika yang biasanya jernih kini menjadi keruh. Setiap kali aku mencoba memecahkan satu masalah, dua masalah baru muncul menggantikannya. Baris-baris kode itu seolah-olah berteriak padaku di tengah malam, membuat kepalaku pening dan mataku terus memerah karena kelelahan yang luar biasa. Malam itu, kamarku terasa lebih sempit dari biasanya. Aku terdiam menatap monitor yang menampilkan kegagalan. Gelas kopi yang sudah dingin dan tumpukan buku tebal menjadi saksi betapa jiwaku sedang berada di titik terendah. Melalui celah jendela, aku menatap siluet gunung di kejauhan yang berdiri kokoh dan tenang. Pemandangan itu seolah membisikkan satu kata padaku, "Pulanglah sebentar. Cukup sudah." Aku memutuskan untuk menutup paksa laptopku. Jika dunia digital tidak lagi memberiku ruang untuk tumbuh, maka aku harus mencari ruang di tempat lain. Aku mengeluarkan jaket gunung hitammu dan merapikan perlengkapan. Aku tidak melarikan diri dari tanggung jawab, aku hanya sedang menjemput kembali waras yang sempat hilang di balik tumpukan file kerja. Sebelum melangkah pergi, aku menekan satu nomor yang selalu menjadi rumah bagiku. Mendengar suara ayah dan ibu dari seberang telepon seketika membuat hatiku hangat. Aku meminta izin dan doa mereka, menceritakan bahwa aku butuh waktu sejenak untuk menenangkan pikiran. Restu dan kata-kata semangat mereka adalah bekal yang jauh lebih kuat dari apapun yang ada di dalam tas kerilku. Udara dingin pegunungan menyambutku saat fajar menyingsing. Setiap langkah kaki di atas tanah yang lembab terasa seperti pelepasan beban dari pundakku. Tidak ada bising ketikan keyboard, yang ada hanya suara napas yang memburu dan kicauan burung yang menenangkan. Aku mulai mendaki, meninggalkan dunia piksel jauh di lembah yang tertutup kabut. Pendakian ini tidak mudah, sama seperti membangun sebuah sistem yang kompleks. Jalur setapak yang terjal memaksa otot-ototku bekerja keras. Aku berhenti sejenak di bawah pohon rindang, meminum air dari botol di dadaku sambil menyeka keringat. Anehnya, meskipun lelah, ada senyum yang muncul di wajahku. Di sini, setiap tetes keringat terasa sangat jujur, dan setiap detak jantung terasa sangat nyata. Semakin tinggi aku mendaki, alam semakin menguji ketahananku. Jalur berbatu dan angin kencang mengingatkanku bahwa di sini tidak ada tombol undo atau reset. Hidup seperti pendakian ini menuntut keberanian untuk terus maju meski rintangan di depan mata tampak mustahil. Pilihannya hanya satu, tetap melangkah dengan hati-hati atau jatuh karena keraguan. Akhirnya kakiku menapak di punggungan gunung yang terbuka luas. Vegetasi menghilang digantikan oleh pemandangan yang membuat napasku tercekat. Samudra awan terbentang sejauh mata memandang di bawah kakiku. Di atas sana, langit biru yang sangat luas menyambutku. Benar kata lirik itu, langit luas jadi tujuan. Disinilah tempat di mana semua batas dan sekat dalam pikiranku runtuh. Di puncak tertinggi, aku memejamkan mata.
Aku tidak lagi perlu beradu cepat dengan algoritma atau berdebat tentang estetika desain. Aku hanya perlu berdamai dengan diri sendiri dan meresapi keheningan alam. Dalam cahaya fajar yang keemasan, aku merasakan kebebasan mutlak yang tak pernah kutemukan di baris kode manapun. Jiwaku kembali utuh. Sambil duduk memandang matahari terbenam, aku mengeluarkan buku sketsa kecil. Ajaibnya, ide-ide segar mulai bermunculan begitu saja. Bentuk gunung, gradasi warna langit, dan pola awan memberikan inspirasi UI yang jauh lebih organik dan hidup. Alam telah mengajariku bahwa perspektif baru hanya bisa didapat ketika kita berani melangkah keluar dari zona nyaman. Masalah coding yang dulu terasa berat, kini terasa kecil di hadapan keagungan semesta. Aku berjalan turun menuju kabut dengan langkah yang jauh lebih ringan. Dunia informatika telah mengajariku tentang logika yang tajam, namun gunung telah mengajariku tentang kehidupan yang mendalam. Aku kembali sebagai Zikri yang baru, yang tahu kapan harus bekerja keras dan kapan harus berhenti untuk menghirup udara fajar. Perjalananku di dunia digital masih panjang, tapi kini aku tahu jejak langkahku akan selalu punya tempat untuk kembali pulang.